Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal atau yang disebut juga dengan kebijakan anggaran adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui instrumen kebijakan fiskal seperti pengaturan pengeluaran negara maupun pendapatan negara yang ditujukan untuk memperhitungkan permintaan agregat di dalam perekonomian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dores. Prinsip-prinsip kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal dalam Islam memiliki prinsip-prinsip dasar yang mengatur bagaimana negara mengelola pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan ajaran Islam. Berikut adalah beberapa prinsip utama kebijakan fiskal dalam Islam. Yang pertama, keadilan ekonomi. Yang kedua, zakat sebagai instrumen. Yang ketiga, larangan riba. 4, keseimbangan antar sektor publik dan privat Islam. Yang kelima, pengeluaran negara. Yang keenam, akuntabilitas dan transportasi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nuza Andika. 3 instrumen fiskal Islami. Kebijakan fiskal memiliki 2 instrumen utama, yaitu kebijakan pendapatan dan belanja. Kedua instrumen tersebut tercermin dalam kebijakan anggaran belanja negara. Kebijakan anggaran belanja meliputi A. Anggaran berimbangan yaitu kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. B. Anggaran surplus. Anggaran surplus adalah kebijakan anggaran pemerintahan untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. C. Anggaran defisit. Anggaran defisit yaitu kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Baiklah, yang terakhir yaitu fungsi uang perspektif ekonomi Islam. Uang sebagai media pertukaran dan berperan sebagai mestinya. Yang harus berperan yaitu pertama, uang sebagai alat tukar, uang sebagai alat penyimpanan nilai atau daya beli, uang sebagai alat satuan hitung dan alat pengukur nilai, uang sebagai ukuran standar pembayaran yang tersaldo. Inflasi perspektif ekonomi Islam mengemukakan berbagai fakta bencana kelaparan yang pernah terjadi di Mesir, yaitu fenomena alam menimpa kehidupan seluruh masyarakat di seluruh dunia sejak masa dahulu hingga sekarang. Menurutnya, inflasi terjadi karena harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung secara terus-menerus. Pada saat ini, persediaan barang dan jasa mengalahkan kelangkaan konsumen. Karena sangat membutuhkannya, mereka konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama. Kesimpulannya yaitu kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui instrumen kebijakan fiskal seperti pengaturan pengeluaran negara maupun pendapatan negara. Kebijakan fiskal memiliki 2 instrumen utama, yaitu kebijakan pendapat dan belanja. Kedua instrumen tersebut tercermin dalam kebijakan anggaran belanja negara. Uang mempunyai fungsi sebagai alat tukar, alat penyimpan nilai atau daya beli. Fenomena yang menimpa kehidupan seluruh masyarakat seluruh dunia sejak masa dahulu hingga sekarang ini, seperti contohnya inflasi di Mesir. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan melanjutkan presentasi dari kelompok 10 yang berjudul Zakat, Infak, dan Sedekah. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Zakat. Pengertian zakat secara bahasa suci yaitu harta dikeluarkan seorang untuk mendahulu hak Allah kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat terbagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah berfungsi mengembalikan seorang muslim dalam keadaan fitrahnya sehingga jiwanya kembali suci dari berbagai macam kotoran. Yang kedua, zakat mal artinya adalah harta. Zakat mal berarti zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam 1 tahun sekali jika harta sudah memenuhi nisab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hukum zakat. Zakat berhukum wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib zakat. Apabila seorang muslim yang telah memenuhi syarat wajib zakat enggan membayar zakat, maka terdapat konsekuensi. 1. Jika orang tersebut yakin bahwa hukum membayar zakat itu wajib, tetapi ia enggan mengeluarkannya karena sifat kikir, maka ia tidak sampai kafir, tetapi ia termasuk pelaku dosa besar. 2. Jika ia tidak yakin bahwa membayar zakat itu wajib, barulah dihukum orang
Selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya. Syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama zakat fitrah. Syarat pertama zakat fitrah adalah beragama Islam. Yang kedua lahir dan hidup pada waktu sebelum terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Yang ketiga mempunyai kelebihan harta untuk dirinya. Yang kedua zakat mal. Syarat yang pertama adalah beragama Islam, bukan Buddha. Yang ketiga, hak milik harta tersebut sepenuhnya secara penuh milik pribadi telah sampai 1 haul atau 1 tahun. Yang kelima, kebutuhan pokok terpenuhi dan berlebih. 6. Telah sampai nisab. Yang terakhir, bebas dari hutang. Selanjutnya yaitu harta wajib zakat. Yang pertama emas dan perak, yang kedua harta perdagangan, yang ketiga hasil pertanian, binatang ternak, rikas, dan hasil tambang, dan yang terakhir zakat profesi. Selanjutnya yaitu infak. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu anfaqo yang artinya mengeluarkan sesuatu untuk sebuah kepentingan. Secara istilah, mengeluarkan sebagian dari harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, infak adalah pendermaan rezeki kepada pihak lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sodako. Sodako secara bahasa berasal dari Arab yaitu sodako yang artinya benar. Sedangkan secara istilah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain ikhlas karena Allah dan mencakup seluruh aspek kehidupan, tidak hanya harta, contohnya tersenyum, berzikir, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Dari pengertian zakat, infak, dan sedekah secara umum, perbedaan dari filantropi Islam tersebut adalah yang pertama, sedekah adalah istilah dalam umum sehingga infak dan zakat dapat dikategorikan sebagai sedekah. Kedua, zakat memiliki keterikatan waktu dan nisab, sedangkan infak dan sedekah dapat dilakukan kapan saja. Ketiga, zakat diperuntukkan sebagai golongan tertentu. Zakat merupakan suatu kewajiban, sedangkan infak dan sedekah merupakan amalan sunnah yang dianjurkan. Baiklah, yang terakhir yaitu zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, mengentaskan kemiskinan melalui penyaluran zakat kepada keluarga yang kurang mampu. Yang kedua, dalam bidang kesehatan dengan membangun rumah sakit menggunakan harta zakat serta memberi bantuan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu. Yang terakhir, dalam bidang pendidikan, memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu dapat melanjutkan pendidikan karena terhalang biaya seperti beasiswa atau basnas, serta membangun sekolah gratis menggunakan harta zakat. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.